Selamat datang di channel Tetap Tenang. Kali ini kita akan membahas seni melepas, filosofi stoik untuk mengikhlaskan. Terima kasih telah luangkan waktu sedetik untuk subscribe. Itu sangat berarti. Pernahkah Anda merasakan sebuah sensasi yang begitu ringan, seolah-olah Anda bisa terbang melintasi awan, merasakan kepuasan yang mendalam, sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan, atau energi yang meluap-luap untuk menyambut hari esok? Jika belum, maka bersiaplah. Hari ini kita tidak akan membicarakan tentang luka, tetapi tentang obatnya. Bukan tentang beban, melainkan tentang sayap yang akan membawa kita melayang. Hidup adalah sebuah tarian antara yang kita raih dan yang kita rindukan. Namun kebahagiaan sejati seringkali bukan terletak pada apa yang berhasil kita genggam, tetapi justru pada keberanian untuk membuka telapak tangan dan melepas dengan penuh keikhlasan. Inilah paradoks yang indah. Justru dengan melepaskan apa yang tak bisa kita kendalikan, kita mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Kekecewaan, jika kita lihat dari sisi sebaliknya, adalah batu pijakan menuju kebijaksanaan. Kegagalan adalah kompas yang membimbing kita pada arah yang baru. Dan kehilangan, itu adalah ruang kosong yang disediakan alam semesta untuk hal-hal yang lebih baik masuk ke dalam hidup kita. Filosofi stoik yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus bukanlah filosofi tentang pasrah. Ini adalah seni bela diri untuk pikiran. Seni untuk mengubah racun menjadi obat, beban menjadi balon, dan masa lalu menjadi pelajaran. Intinya adalah sebuah prinsip yang kuat, yaitu dikotomi kendali. Inilah pedang yang akan memutus belenggu kecemasan kita. Fokuskan seluruh energimu hanya pada apa yang ada dalam kendalimu. Tindakanmu menonton video ini, pikiranmu, dan responsmu hari ini. Lepaskan dengan gagah berani segala hal yang di luar kendalimu, pendapat orang, hasil akhir, dan masa lalu. Jadi, tarik nafas dalam-dalam dan bersiaplah untuk memberdayakan dirimu. Mari kita jelajahi bersama bagaimana seni melepas justru adalah seni untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup dan kebahagiaan Anda. Stop khawatirkan yang di luar kendali. Fokus pada remote-mu sendiri. Pernahkah Anda sedang menonton TV, tetapi remote kontrolnya dipegang oleh orang lain? Channelnya terus diganti, volumenya terlalu keras, dan Anda hanya bisa duduk kesal karena tidak bisa menikmati acara yang Anda sukai? Bayangkan hidup ini bagaikan sebuah televisi raksasa yang senantiasa menayangkan beragam program. Dan Anda sungguh beruntung memegang sebuah remote control ajaib yang dapat mengendalikan pengalaman hidup Anda. Remote ini memiliki kekuatan istimewa. Ia hanya dapat mengatur channel internal Anda, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap yang sepenuhnya berada dalam kedaulatan Anda. Andalah direktur atas siaran hidup Anda sendiri. Anda yang memutuskan apakah akan memilih channel optimisme atau channel kekhawatiran, mengatur volume kepercayaan diri atau justru meredamnya, bahkan menentukan apakah akan menekan tombol power untuk menyala penuh semangat atau membiarkan diri dalam mode diam. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih tayangan terbaik untuk jiwa Anda. Namun, kebijaksanaan sejati terletak pada pengertian bahwa ada banyak siaran lain yang tidak dapat Anda kendalikan. Perilaku orang lain, kondisi ekonomi, cuaca, bahkan hasil akhir dari usaha Anda, semua itu bagaikan program televisi yang ditayangkan di channel lain. Anda tidak memiliki remote untuk mengubah channel tersebut, namun Anda selalu memiliki hak untuk tidak menontonnya atau sekedar mengamatinya tanpa harus terpengaruh secara emosional. Inilah seni kebahagiaan yang sesungguhnya. Fokus mengelola apa yang dapat Anda kendalikan dan melepaskan dengan ikhlas apa yang tidak dapat Anda ubah. Daripada menghabiskan energi berharga untuk mencoba mengontrol siaran di televisi orang lain, alihkan seluruh perhatian Anda untuk menciptakan tayangan terindah dalam hidup Anda sendiri. Percayalah, ketika Anda sepenuhnya berkonsentrasi untuk memperbaiki kualitas siaran diri sendiri, Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang secara alami mengalir dari dalam. Mari kita putarkan channel kehidupan kita pada frekuensi tertinggi, penuh semangat, penuh syukur, dan penuh keyakinan
bahwa kita adalah sutradara dari takdir kita sendiri. Melepaskan kekecewaan dan kegagalan. Mari kita renungkan sejenak tentang kekecewaan. Ia lahir ketika realitas tidak sejalan dengan harapan yang kita bangun, seringkali di atas fondasi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Seperti seorang penikmat kopi yang telah merencanakan dengan rinci untuk menikmati sore yang santai di kedai favoritnya. Ia telah membayangkan aroma kopi yang harum, suasana yang nyaman, dan saat-saat tenang yang dinantikannya sepanjang hari. Namun, saat tiba di sana, ia justru mendapati kedai itu sedang tutup. Kekecewaan itu sungguh manusiawi dan wajar untuk dirasakan. Namun disinilah pilihan kita menentukan jalan cerita selanjutnya. Apakah kita akan pulang dengan bahu yang lesu dan hati yang kecewa, membiarkan rencana yang gagal itu meracuni seluruh sore kita? Atau justru kita akan menarik napas dalam, tersenyum pada ketidakpastian hidup, dan memutuskan untuk menjelajah jalan lain yang mungkin membawa kita kepada kedai baru yang belum pernah kita coba? Siapa tahu, di sudut yang tak terduga, terdapat sebuah kedai tersembunyi dengan racikan kopi yang lebih autentik, pemandangan yang lebih menawan, atau bahkan pertemuan tak terduga dengan seseorang yang akan memberi warna baru dalam hari kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsinya. Kekecewaan bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah belokan yang mengajak kita untuk menemukan rute baru yang mungkin lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Seperti kata Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Setiap kali Anda jatuh, ingatlah bahwa Anda sedang mengumpulkan kekuatan untuk melompat lebih tinggi. Setiap kali Anda kecewa, Anda sedang berlatih untuk melepaskan cengkraman pada hal-hal fana dan beralih pada makna yang lebih dalam. Jangan biarkan kegagalan menjadi beban yang memberatkan langkah. Jadikan ia sebagai sahabat yang mengajarkan ketangguhan. Seperti anak kecil yang belajar bersepeda, jatuh bangun adalah bagian dari proses yang suatu hari akan membawanya melesat dengan percaya diri. Melepaskan bukanlah melupakan, melainkan bertransformasi, mengubah luka menjadi lukisan, kegagalan menjadi cerita, dan kekecewaan menjadi energi baru untuk melangkah lagi. Mengikhlaskan kehilangan dengan keanggunan, seni mencintai tanpa mencengkeram. Di taman kehidupan, kita seringkali diberi karunia untuk berjalan berdampingan dengan jiwa-jiwa yang kita cintai. Namun, salah satu pelajaran terdalam dan tersulit adalah memahami bahwa setiap pertemuan mengandung benih perpisahan, dan setiap ikatan suatu hari akan menghadapi ujian keikhlasan. Kehilangan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kita pernah mencintai dengan sepenuh hati. Filsuf Stoik mengajarkan kita sebuah latihan mental yang bernama premeditatio malorum, sebuah perenungan bijak akan kemungkinan kehilangan, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk mengubah kepahitan kehilangan menjadi rasa syukur yang mendalam atas kehadiran. Bayangkanlah sebatang lilin, nyalanya suatu hari akan padam, tetapi justru kesadaran akan keterbatasan waktulah yang membuat cahayanya begitu berharga untuk dinikmati saat ini. Inilah paradoks indah dari cinta yang bijaksana. Justru dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi, kita belajar mencintai dengan lebih utuh dan penuh kesadaran. Kita mencintai bukan untuk memiliki, melainkan untuk menghormati, bukan untuk mengikat, melainkan untuk memberkati. Setiap detik kebersamaan menjadi lebih memakna, setiap percakapan menjadi lebih dalam, dan setiap perhatian menjadi lebih tulus. Ketika saat perpisahan tiba, entah karena jarak, waktu, atau takdir, hati yang telah terlatih ini tidak akan hancur. Ia akan berduka dengan penuh keanggunan, merangkul rasa sakit sebagai bukti cinta yang pernah diberikan, lalu perlahan mengubah duka menjadi kekuatan, air mata menjadi wawasan, dan kenangan menjadi cahaya penuntun langkah ke depan. Melepaskan bukanlah melupakan. Melepaskan adalah memberikan kebebasan kepada yang pergi dan kedamaian kepada yang tinggal. Ini adalah puncak kedewasaan jiwa ketika kita mampu berkata, "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya. Kini, dengan segala keikhlasan, saya melepasmu dengan doa dan cahaya terindah." Praktekkan seni melepas dalam ritme kehidupan. Setelah memahami filosofi keikhlasan ala Stoa, tibalah saatnya untuk menghidupkannya dalam nafas keseharian kita. Bagaimana caranya?
Mari kita jadikan seni melepas sebagai sebuah ritual harian yang penuh kesadaran, seperti melukis dengan sengaja di atas kanvas hidup yang senantiasa berubah. Pertama, jadikan dikotomi kendali sebagai kompas harianmu. Setiap kali kecemasan atau kekecewaan datang mengganggu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri, di manakah letak kedaulatanku dalam situasi ini? Arahkan energimu hanya pada apa yang dapat kau kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakanmu, dan serahkan dengan ikhlas apa yang berada di luar jangkauanmu. Ini bukanlah penyerahan, melainkan strategi bijak untuk mengkonsentrasikan kekuatan pada medan di mana kita benar-benar berkuasa. Kedua, latihlah mata batin melalui meditasi perenungan. Setiap pagi atau sore, luangkan waktu sejenak untuk duduk dalam hening. Bayangkan tantangan yang mungkin menghadang dan visualisasikan dirimu meresponsnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Renungkan juga kemungkinan kehilangan, bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk mengasah rasa syukur dan ketangguhan mental. Seperti pisau yang diasah secara teratur, pikiran yang terlatih akan siap menghadapi segala ketidakpastian. Terakhir, praktikkan penerimaan yang penuh kelapangan. Berhentilah melawan realitas yang tidak dapat kau ubah. Seperti sungai yang mengalir mengikuti bentuk tanah, belajarlah untuk mengalir dalam harmoni dengan kehidupan. Terima bahwa dunia tidak selalu sesuai dengan harapan, dan justru disitulah lekat keindahannya. Dalam ketidaksempurnaan itu, kita menemukan ruang untuk tumbuh, beradaptasi, dan menjadi lebih manusiawi. Dengan melatih 3 ritual ini secara konsisten, kita tidak hanya mempelajari seni melepas, tetapi juga mengukir jalan menuju kebebasan batin. Melepas bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan tertinggi yang memungkinkan kita berlayar mengarungi samudra kehidupan dengan layar yang terkendali dan hati yang tetap tenang meski ombak menggulung tak terduga. Merangkul kebebasan sejati melalui keikhlasan. Sebagai penutup, marilah kita menegaskan kembali bahwa seni melepas dalam filosofi Stoik sama sekali bukan berarti bersikap pasif atau kehilangan kepekaan. Justru, ini adalah sebuah perjalanan menuju kemerdekaan emosional yang paling otentik. Ini adalah tentang keberanian untuk melihat realitas hidup secara jernih, dengan segala keindahan dan kepahitannya, lalu memilih untuk tetap berdiri tegak dengan hati yang tenang, bahkan ketika badai mencoba menggoncang dasar jiwa kita. Oleh karena itu, lepaskanlah dengan ikhlas segala beban yang tidak lagi layak Anda bawa. Bebaskan diri dari belenggu masa lalu yang menghantui dan kecemasan akan masa depan yang belum terjadi. Kembalilah kepada kekuatan saat ini. Hadir sepenuhnya dalam momen yang nyata dan fokuskan seluruh energi pada apa yang sungguh-sungguh berada dalam kendali Anda. Pikiran, tindakan, dan sikap Anda sendiri. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan membawa beban yang bukan bagian dari jalan kita. Seperti burung yang harus melepaskan cengkramannya pada dahan agar dapat terbang tinggi, kita pun harus berani melepaskan agar dapat melesat menuju potensi tertinggi kita. Terima kasih telah menyertai perjalanan refleksi ini. Semoga setiap langkah ke depan Anda diiringi oleh ketenangan, kejelasan, dan keberanian untuk terus tumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.